Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Adesa Channel Belajar Fisika, asik, menarik, dan menyenangkan. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan taraf intensitas bunyi. Oke, soalnya yang pertama yaitu jika sebuah sepeda motor melewati seorang maka ia menimbulkan taraf intensitas sebesar 80 desibel. Jadi kita buat diketahuinya dulu ya. N1-nya yaitu sebuah motor, artinya ini 1, TI1-nya 80 desibel. Jika sekaligus orang itu dilewati 10 sepeda motor, ini merupakan N2-nya sama dengan 10. Maka yang ditanya yaitu taraf intensitas yang kedua. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita kerjakan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa persamaan hubungan TI dengan N, ya, taraf intensitas dengan jumlah sepeda motor. Yaitu persamaannya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Jadi Ananda ini harus diingat ya, persamaan ini. Oke, langkah kita selanjutnya kita masukkan angkanya ke persamaan ini, yaitu TI2 ya, sama dengan TI1 kita ganti langsung ya, 80 desibel ditambah 10 log N2-nya 10, N1-nya kita ganti menjadi 1. Nah, jadi hasilnya itu 80 10 log 10 ya. Log 10 ini hasilnya adalah 1. Ya, kalau log 100 itu hasilnya 2, kalau log 1000 itu hasilnya 3. Maka bisa nih kita kalikan 1. Jadi kita dapatkan hasilnya TI2 sama dengan 90 desibel. Oke, tetap semangat. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Dan pada jarak 30 meter dari sumber ledakan, bunyi yang terdengar berapa taraf intensitasnya? Nah, jadi ini perbandingan antara taraf intensitas dengan jarak ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui ya. Yang pertama yaitu R1 sama dengan 3 meter. Lalu TI yang pertama sama dengan 50 desibel. Lalu R2 sama dengan 30 meter. Yang ditanya yaitu yang ditanya yaitu TI2. Kita buat persamaannya. Kita jawab. Persamaannya yaitu TI2 sama dengan TI1 ya dikurang 20 log R2 per R1. Maaf ya, kita ganti R-nya menjadi R kecil ya. R2 per R1. Nah, inilah persamaan untuk hubungan antara TI dengan jarak ya. Oke. Langkah kita selanjutnya. Di sini kita masukkan angka-angkanya. Nah, jadi TI2 sama dengan TI1 kita ganti menjadi nanti 50 desibel ya. Ini kita salin lagi lah supaya lebih jelas. Nah, kita ganti TI1 menjadi 50 dikurang 20 log R2-nya 30, R1-nya 3. Maka hasilnya yaitu sama dengan 50 dikurang 20 log 10. Log 10 yaitu 1. Maka hasilnya adalah TI2 sama dengan 50 dikurang 20. Jadi kita dapatkan TI2-nya sama dengan 30 desibel. Oke. Mudah kan? Tetap semangat. Kita akan masuk ke video yang berikutnya.
Oke, soal yang berikutnya. Di sini soalnya 10 peluit dibunyikan dalam waktu yang sama menghasilkan taraf intensitas 30 desibel. Pertanyaannya, intensitas bunyi sebuah peluit adalah, di sini diketahui I0-nya yaitu sama dengan 10 pangkat min 12 Weber per meter kuadrat. Oke, kita buat yang diketahuinya. Ya, di sini yang pertama yaitu sebuah peluit N1-nya ya sama dengan 10. Lalu TI1 itu sama dengan 30 ya desibel. Intensitas bunyi sebuah peluit adalah, jadi I ya, I1 ya. Jika diketahui I0-nya 10 min 12 Weber per meter kuadrat. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk menentukan intensitas, kita tahu hubungan intensitas dengan taraf intensitas ya, yaitu hubungannya TI1 sama dengan 10 log I per I0 ya. Jadi kita cari nanti I ini intensitas untuk satu buah peluit. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu TI1-nya berapa. Yang diketahui di soal kan TI yang untuk 10 peluit ya. Jadi kita cari TI untuk satu buah peluit. Nah, jadi kita cari dengan persamaan hubungan TI dengan N ya. TI 10 sama dengan TI 1 ditambah 10 log N2 per N1. Ini persamaannya Anda harus ingat ya untuk mencari TIN. Oke. Kita salin lagi supaya lebih jelas ya. TI 10 sama dengan TI 1 ditambah 10 log N2 per N1. Nah, baru nanti kita masukkan angka-angkanya. Sudah diketahui di soal ya. Jadi di sini TI 10-nya yaitu 30 desibel. Kita substitusikan ya, sama dengan TI1 ini yang ditambah 10 log 10 per 1 ya, jadi hasilnya 30 sama dengan TI1 ditambah 10, jadi log 10 1 ya, ini merupakan 1. Lalu untuk TI1 kita pindah luaskan 10 ke depan. Ini nanti menjadi kurang ya. 30 dikurang 10 sama dengan TI1. Maka taraf intensitas untuk satu buah peluit yaitu 20 desibel. Lalu setelah itu langkah kita cari lagi melalui yang persamaan yang pertama tadi ya. TI1 sama dengan 10 log I per I0. Nah, lalu kita ganti saja langsung ya, I0 nya 10 pangkat min 12. Kita substitusikan TI1 langsung saja ya, kita tukar 20 ya, 20 desibel. Nah, lalu bisa kita sederhanakan ya, kita coret 0 sama 0 di sini. Untuk menghilangkan log ini, maka pihak yang kiri kita pangkatkan ya. Jadi hasilnya 10 pangkat 2 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Lalu kita kalikan silang. Hasilnya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan I. Maka intensitas bunyi sebuah peluit adalah 10 pangkat min 10 Weber per meter kuadrat. Oke. Kita berlatih ya. Semoga Anda memperoleh ujian yang maksimal. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke materi yang berikutnya, yaitu tentang efek Doppler ini ya. Jadi ada di sini soalnya sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 800 Hz mendekati seorang yang diam di pinggir jalan ya.
Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut adalah, kita review dulu pembelajaran efek Doppler yang kemarin ya. Jadi pada efek Doppler ini ada persamaannya, Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Jadi P itu merupakan pendengar dan S ini merupakan sumber. Kapan dia positif, kapan dia negatif, Vp-nya sama Vs-nya. Jadi ada ketentuannya ya. Sekarang kita gambarkan. Coba kita gambarkan. Misalkan di sini ada pendengar, di sini ada sumber ya. Jika pendengar mendekati sumber, di sini pendengar ya. Sini sumber, kita beri keterangannya dulu. Jadi jika pendengar mendekati sumber, maka Vp-nya bernilai positif. Jika pendengar menjauhi sumber, maka nilai Vp-nya negatif. Sebaliknya juga, jika Vs mendekati pendengar, maka Vs-nya negatif. Jika Vs atau sumber menjauhi pendengar, maka Vs-nya positif. Jadi kita harus tahu siapa yang didekati, siapa yang dijauhi, atau mungkin saling mendekati atau saling menjauhi, ya. Jadi di soal ini ceritanya yaitu kita buat di sini ya, gambar ambulans dulu. Jadi sebuah mobil ambulans itu mendekati, ya, mendekati seorang yang diam di pinggir jalan. Artinya ini apa? Sumber mendekati pendengar. Berlaku Vs-nya negatif, ya. Karena di sini ada seseorang yang diam, maka V-nya tidak ada kecepatan orang ini, maka Vp-nya sama dengan 0. Selanjutnya persamaannya menjadi Fp sama dengan V per V dikurang Vs dikali Fs, frekuensi sumber. Lalu dari sini baru kita masukkan angkanya ya. V sudah kita ketahui 340 dibagi 340 dikurang 72 km per jam, ini kita jadikan dulu kilometer per sekon ya. Di sini kita jadikan dulu satuan internasional. Jadi kilometer tuh jadinya bagi dikali 1000 ya, 72.000. 1 jam berapa sekon? 3.600. Maka Vs-nya menjadi 20 meter per sekon. Baru kita kurangkan 20 di sini ya. Lalu kita masukkan frekuensi sumber berdasarkan di soal, yaitu berharga 800. Maka hasilnya 340 ya dikurang 320 dibagi 320 ya dikali 800. Ini bisa kita coret, ini sama-sama bagi 8 pas 1 ini dapat 4. Maka frekuensi pendengar yaitu 3400 ya. Di sini 3400 dibagi 4. Hasilnya kita dapatkan adalah 850 Hz. Oke, tetap semangat ya. Oke, Ananda, ini soal yang terakhir tentang gelombang bunyi. Ya, ini soal tentang efek Doppler. Nanti kita selanjutnya masuk kepada soal-soal berkaitan dengan gelombang cahaya lagi ya. Oke, soalnya itu sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz, saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jadi di sini kita lihat ya. Kalau saling mendekat, jadi pendengar mendekati sumber, sumber mendekati pendengar, yaitu Vp-nya positif, maka Vs-nya di sini negatif. Lalu kita masukkan ke persamaannya langsung saja ya. V plus Vp karena dia mendekati sumber, dibagi V dikurang Vs karena sumber mendekati pendengar bernilai negatif, dikali Fs, frekuensi sumber. Lalu
kita buat di sini, baru kita masukkan angka-angkanya ya. Di soal itu diketahui frekuensi sumbernya 500 Hz. Lalu di sini kecepatan sumber bunyi Vs sama dengan 40 meter per sekon. Lalu kecepatan pendengar Vp ya sama dengan 50 meter per sekon. Lalu di sini ada cepat bunyi di udara 340 meter per sekon. Jadi ditanya di sini frekuensi pendengar Fp. Oke Ananda, langsung kita masukkan, kita substitusikan angkanya. Fp sama dengan V plus Vp dibagi V dikurang Vs dikali Fs. V nya kita ganti menjadi 340 ditambah 50 ya, dibagi 340 dikurang 40 dikali Fs nya 500 Hz. Nah, lalu oh iya di sini tambah ya. Apa tadi ya? Kita ganti ya, ditambah. Maka hasilnya yaitu 390 dibagi 300 ya dikali 500. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita hilangkan nolnya. Maka hasilnya 390 dikali 5 nanti ya. Nah, lalu dibagi 3. Oke, hasilnya 1950 ya dibagi 3. Jadi kita dapatkan frekuensi bunyi yang didengar pendengar adalah 650 Hz. Tetap semangat dan berlatih merupakan kunci kesuksesan. Oke Ananda, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi Ananda untuk menghadapi ujian akhir sekolah kelas 11 IPA ya, semester 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.